Selamat datang di kisah penuh misteri dan petualangan yang akan membawa kita ke dalam rahasia kelam sejarah. Perang Dunia Kedua telah lama berakhir, tetapi bayang-bayangnya masih tersisa dalam bentuk sebuah legenda yang tak pernah pudar, harta karun Nazi yang hilang. Dari medan perang Bavaria tahun 1945 hingga pencarian berbahaya di masa kini, sejarawan Daniel Kramer dan arkeolog Sophia Lehmann menemukan petunjuk yang mengarah pada kekayaan luar biasa yang tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Namun, mereka bukan satu-satunya yang memburunya. Sebuah organisasi rahasia, Orden der Skatten, siap melakukan apa saja untuk menjaga kebenaran tetap terkubur. Dikejar, dikhianati, dan berhadapan dengan bahaya mematikan. Akankah mereka berhasil mengungkap misteri terbesar abad ini? Atau justru menjadi korban dari rahasia yang seharusnya tetap terkubur selamanya? Ke Bavaria saat senja. Langit merah, perang membara. Rahasia lama bangkit kembali. Siapkah kau pecahkan misteri? Kisah dimulai. Bavaria, Jerman 1945. Langit dipenuhi cahaya merah dari kota yang terbakar. Tentara Nazi yang panik berlarian, mencoba menyelamatkan diri dari pasukan sekutu yang semakin mendekat. Di tengah kekacauan, sebuah konvoi kendaraan lapis baja melaju kencang di jalan berbatu. Di dalamnya, ada peti-peti kayu yang disegel rapat yang berisikan emas, perhiasan, dan artefak berharga yang dirampas dari seluruh Eropa. Kolonel Heinrich Müller, pria bertubuh tinggi dengan mata biru tajam dan ekspresi dingin, menatap ke arah peta yang dan menunjuk salah satu tempat yang ada di peta. Kita harus menyembunyikannya sekarang. Kalau sampai jatuh ke tangan musuh, semuanya akan sia-sia. Ucap sang kolonel kepada para prajuritnya. Mereka tiba di sebuah danau terpencil di pegunungan Alpen. Dengan tergesa-gesa, para tentara mulai menurunkan peti-peti itu ke dalam gua tersembunyi di bawah air. Müller menatap jam tangannya dan berkata pada pasukannya bahwa waktu hampir habis. Kita kembali ke markas. Beberapa jam kemudian, pasukan sekutu menyerbu tempat itu. Tapi, emas Nazi sudah lenyap. Tidak ada jejaknya. Müller menghilang bersama rahasia tersebut. Beberapa desas-desus menyebutkan bahwa ia melarikan diri ke Argentina dengan identitas baru, sementara yang lain percaya bahwa ia terbunuh saat mencoba melarikan diri. Namun, legenda tentang harta karun Nazi tetap hidup. Konon, ada kode tersembunyi dalam dokumen rahasia yang hanya bisa dipecahkan oleh orang-orang tertentu. Sebuah peta kuno diyakini masih ada, dan siapapun yang menemukannya bisa menjadi kaya raya, atau mati terbunuh. Berlin, Jerman masa kini. Daniel Kramer, seorang sejarawan dan pemburu harta karun, berusia pertengahan 40-an dengan rambut coklat sedikit beruban dan tatapan tajam penuh semangat, menatap selembar dokumen tua di tangannya. Dokumen itu adalah salinan arsip Nazi yang baru saja dilelang secara rahasia. Ada peta kasar dengan simbol aneh, serta tulisan tangan dalam bahasa Jerman kuno. Ini bisa jadi petunjuk yang kita cari, serunya. Di sampingnya, Sophia Lehmann, seorang arkeolog terkenal dengan rambut yang diikat dan sorot mata penuh perhitungan, melirik dokumen itu. Kita harus memastikan keasliannya dulu, Daniel. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang palsu lagi. Seorang pria tua di sudut ruangan, Profesor Wilhelm Berger, mantan sejarawan militer dengan janggut putih rapi, menyandarkan diri di kursinya dan menghembuskan asap rokok. Lalu profesor berkata pada mereka, bahwasanya legenda tentang harta karun ini sudah beredar puluhan tahun. Banyak yang mencoba mencari, tapi hanya sedikit yang kembali hidup. Kalian yakin ingin mengambil risiko ini? Daniel menyeringai. Lalu berkata, risiko adalah bagian dari petualangan, Profesor. Jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan pernah tahu. Namun, mereka bukan satu-satunya yang mencari emas itu.
Sebuah organisasi bayangan yang disebut Orden der Schatten telah memburu peta tersebut selama puluhan tahun. Daniel dan Sofia menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Ketika mereka meninggalkan kantor arsip, seorang pria berbadan tegap dalam jas hitam mengawasi dari kejauhan. Ia berbicara dalam bahasa Jerman lewat handy-talkie-nya. Dan berkata, mereka sudah mendapatkannya. Kita harus bergerak. Dalam perjalanan menuju Austria, mereka menghadapi berbagai rintangan dengan menaiki sebuah mobil yang hampir tergelincir saat melewati jalan pegunungan yang licin. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan berbagai rintangan, akhirnya Daniel dan Sofia sampai di bandara. Saat mereka di bandara, koper mereka digeledah oleh petugas yang tampaknya sudah dibayar oleh pihak lain, dan bahkan seseorang mencoba meracuni kopi mereka di sebuah restoran di Vienna. Namun, mereka tidak mundur. Mereka harus sampai ke Danau Toplitz sebelum semuanya terlambat. Danau Toplitz, Austria. Air danau yang gelap terasa dingin menembus pakaian selam mereka. Daniel dan Sofia menyelam perlahan, mengikuti koordinat yang mereka temukan di peta. Di dasar danau, di antara batang kayu yang membusuk, mereka melihatnya, ada sebuah gua bawah air. Dengan hati-hati, mereka memasuki gua itu. Cahaya senter menyorot dinding batu yang dipenuhi simbol Nazi. Lalu, mereka menemukannya sebuah peti tua, sama seperti yang digambarkan dalam dokumen. Namun sebelum mereka sempat membuka salah satu peti, suara gemuruh terdengar di atas. Seseorang meledakkan tebing di atas mereka. Batu-batu besar runtuh ke dalam air, menciptakan pusaran kuat yang hampir menyeret mereka ke dalam kegelapan. Daniel, kita harus keluar sekarang, teriak Sofia, suaranya teredam air. Daniel menarik Sofia, berenang sekuat tenaga ke pintu keluar gua yang lain. Oksigen mereka semakin menipis. Dalam keadaan panik, mereka menemukan sebuah lorong kecil di dalam gua yang belum runtuh sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, mereka mendorong diri keluar, muncul ke permukaan air di sebuah bagian danau yang lebih tersembunyi. Di tepian, beberapa pria bertopeng sedang menunggu mereka dengan senjata terangkat. Di depan mereka, Profesor Wilhelm Berger berdiri dengan senyum licik. Lalu berkata, kalian bekerja keras sekali untuk menemukan ini. Lalu profesor tertawa. Setelah profesor puas mentertawai Daniel dan Sofia, profesor berkata, sayang sekali bukan kalian yang akan mengambilnya tapi... Sebelum profesor menyelesaikan perkataannya, di mana pria bertopeng itu sempat ingin bergerak untuk membantu profesor, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Sebuah tim pasukan khusus turun dari helikopter dengan cepat, dan melepaskan tembakan ke arah para penjahat. Perkelahian sengit terjadi antara pasukan profesor dan pasukan khusus. Daniel dan Sofia menggunakan kesempatan itu untuk berlindung. Dengan cepat, mereka membuka salah satu peti. Bukan hanya emas yang mereka temukan, tetapi juga dokumen-dokumen rahasia Nazi yang bisa mengguncang dunia. Ini bukan sekadar harta karun, kata Sofia. Ini adalah sejarah yang selama ini dikubur. Profesor Berger mencoba melarikan diri, tetapi sebuah peluru menghentikannya. Polisi menangkap sisa anggota Orden der Schatten. Saat mereka meninggalkan lokasi, Daniel menatap Sofia dan berkata, ini mungkin baru permulaan. Sofia mengangguk. Beberapa hari kemudian di Berlin, Jerman. Daniel dan Sofia duduk di sebuah apartemen kecil di Berlin, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Di hadapan mereka,
Dokumen-dokumen rahasia Nazi yang mereka temukan di Danau Toplitz tersebar di atas meja. Beberapa halaman ditulis dalam kode yang belum mereka pecahkan. Kita harus mencari tahu apa isi dokumen ini sebelum ada pihak lain yang datang mencari, kata Sofia sambil membolak-balik halaman dengan penuh perhatian. Daniel mengangguk. Kita butuh seseorang yang bisa membaca kode ini. Aku mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu. Mereka pergi menemui Lukas Reinhardt, seorang pakar kriptografi dan mantan agen intelijen Jerman. Lukas adalah pria paruh baya dengan rambut beruban dan tatapan tajam. Saat melihat dokumen itu, ekspresinya berubah serius. Kode ini bukan sembarang kode, katanya. Ini adalah sistem enkripsi yang digunakan oleh Abwehr, Badan Intelijen Nazi. Jika aku tidak salah, ini adalah koordinat lokasi lain. Sofia dan Daniel saling berpandangan. Jadi ada lebih dari satu tempat penyimpanan harta? Tanya Sofia. Lukas mengangguk. Bukan hanya harta, tapi mungkin juga informasi tentang operasi rahasia Nazi yang belum pernah terungkap. Tapi jika aku bisa membacanya, orang lain juga bisa. Kalian harus berhati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara pecahan kaca. Sebuah peluru menembus jendela dan hampir mengenai Lukas. Cepat, kita harus pergi, teriak Daniel. Mereka melarikan diri melalui pintu belakang, hanya untuk menemukan diri mereka dikejar oleh pria-pria bersenjata yang tampaknya masih bagian dari Orden der Schatten. Sebuah aksi kejar-kejaran yang menegangkan terjadi di jalanan Berlin, hingga mereka berhasil melarikan diri dengan menyelinap ke dalam kereta bawah tanah. Markas rahasia, Munich, Jerman. Daniel dan Sofia akhirnya tiba di sebuah tempat persembunyian aman yang dimiliki oleh seorang kontak lama Daniel, seorang mantan agen Mi-6 bernama Richard Foster. Foster adalah pria Inggris dengan sikap santai tetapi penuh kewaspadaan. Kalian membawa masalah besar ke sini, katanya sambil menyalakan rokoknya. Aku sudah dengar soal insiden di Danau Toplitz. Semua agen bayangan mulai mencari kalian. Sofia menyerahkan salinan kode yang berhasil mereka pecahkan. Kami butuh perlindungan dan bantuan untuk mencapai lokasi berikutnya. Foster menatap peta yang sudah diterjemahkan. Lokasi ini ada di Maroko? Di Pegunungan Atlas? Apa yang Nazi sembunyikan di sana? Sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, alarm keamanan berbunyi. CCTV menunjukkan beberapa pria bersenjata mendekati bangunan. Foster meraih pistolnya. Mereka menemukan kita lebih cepat dari yang kuduga. Pintu meledak, dan baku tembak sengit pun terjadi. Daniel dan Sofia berlindung di balik meja, membalas tembakan sebisa mungkin. Foster berusaha menahan mereka sambil memberi isyarat kepada Sofia dan Daniel untuk melarikan diri melalui lorong rahasia di belakang. Pegunungan Atlas, Maroko. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Daniel dan Sofia akhirnya tiba di Maroko. Mereka menyewa seorang pemandu lokal bernama Karim untuk membantu mereka mencapai lokasi yang ditunjukkan di peta. Saat mereka mendekati koordinat yang ditandai, mereka menemukan reruntuhan sebuah benteng tua. Temboknya dipenuhi dengan simbol-simbol Nazi yang telah pudar. Daniel mengeluarkan senter dan mulai meneliti ukiran di dinding. Tempat ini jelas pernah digunakan oleh Nazi, gumam Sofia. Namun,
Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara deru kendaraan terdengar mendekat. Beberapa jeep hitam muncul dari balik bukit, membawa pasukan bayangan dari Orden der Skaten yang dipimpin oleh seorang pria bertubuh kekar dengan mata penuh kebencian. Daniel Kramer, katanya dengan aksen Jerman yang kental. Kau telah mengganggu rencana kami terlalu lama. Saatnya mengakhiri ini. Sebelum mereka bisa bereaksi, tembakan dilepaskan. Daniel dan Sofia berlindung di balik reruntuhan sambil membalas tembakan. Karim terkena luka ringan tetapi tetap bertahan. Saat keadaan semakin kritis, Sofia melihat sesuatu di dinding, sebuah mekanisme rahasia. Dengan cepat, dia menarik tuas tersembunyi. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berguncang, dan sebuah lorong rahasia terbuka. Cepat masuk, teriak Sofia. Mereka berlari masuk ke dalam lorong, meninggalkan musuh yang kebingungan. Namun, mereka tahu bahwa bahaya belum berakhir. Mereka sekarang berada dalam labirin bawah tanah yang bisa saja menjadi perangkap mematikan. Dengan napas terengah-engah, mereka menyalakan senter dan menyusuri lorong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruang besar yang berisi peti-peti tua. Sofia membuka salah satu peti dengan hati-hati. Di dalamnya, bukan hanya emas, tetapi juga dokumen-dokumen yang lebih mencengangkan. Bukti perjanjian rahasia antara Nazi dan pihak-pihak yang tidak terduga. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Kami sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah kalian berikan. Cerita Daniel dan Sofia masih jauh dari kata selesai. Apakah mereka akan berhasil mengungkap rahasia terakhir Nazi? Siapa pihak-pihak tak terduga yang terlibat dalam perjanjian rahasia itu? Dan apakah mereka akan selamat dari bahaya yang mengintai di setiap sudut? Jangan sampai ketinggalan kelanjutan petualangan seru ini. Karena di pembukaan kita memakai sebuah pantun, maka kita akhiri juga dengan sebuah pantun. Di balik reruntuhan rahasia tersimpan, petualangan seru belum usai digenggam. Subscribe dan loncengnya diklik jangan lupakan, agar kisah selanjutnya tak terlewatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.